Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, Nabi Yusuf, ia dikaruniakan Allah rupa yang tampan dan tubuh yang tegap, yang menjadikan idaman gadis-gadis remaja. Ia adalah anak yang disayangi oleh ayahnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaranya yang lain merasa iri mengapa Yusuf lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan mereka. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya seakan-akan 11 bintang, matahari dan bulan yang berada di langit turun dan sujud di hadapannya. Terburu-buru setelah bangun dari tidurnya, ia datang menghampiri ayahnya, menceritakan kepadanya apa yang ia lihat dan alami dalam mimpinya. Setelah mendengar cerita mimpi Nabi Yusuf, ayahnya berpesan agar tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf berencana mengadakan pertemuan untuk mencelakai Nabi Yusuf. Akhirnya, rencana mereka dilaksanakan dengan membawa Nabi Yusuf rekreasi. Akan tetapi, apa yang terjadi? Mereka melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur. Perbuatan buruk itu dilakukan akibat sifat-sifat cemburu, iri hati, dan dengki. Mereka pun telah berencana apabila ayahnya menanyakan tentang keberadaan Nabi Yusuf, maka mereka sepakat mengatakan bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Pada petang hari, pulanglah mereka ke rumah tanpa Yusuf yang ditinggalkan seorang diri di dasar telaga yang gelap itu. Dengan membawa serta pakaiannya setelah disirami darah seekor kelinci yang sengaja dipotong, mereka menghadap Nabi Yakub dengan menangis, mencucurkan air mata dan bersandiwara seakan-akan berduka atas nasib yang ditimpa Yusuf. Akhirnya Yusuf ditolong oleh para musafir dan dibawa ke Mesir, kemudian dijual sebagai budak. Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pembesar Mesir atau Perdana Menteri Mesir. Kemudian sang menteri menitipkan Nabi Yusuf kepada istrinya. Nabi Yusuf di rumahnya sang Perdana Menteri tidak dianggap sebagai budak, melainkan sebagai salah seorang daripada anggota keluarganya. Nabi Yusuf pun mendapat menyesuaikan diri dengan keluarga sang Perdana Menteri. Ia melaksanakan tugas sehari-harinya dengan penuh semangat dan kejujuran serta disiplin yang tinggi. Segala kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepadanya diurus dengan senang hati, seolah-olah dari perintah oleh orang tuanya sendiri. Nabi Yusuf pun kemudian tumbuh sebagai pemuda remaja yang gagah perkasa dan tampan. Ia banyak disukai para wanita, tidak terkecuali istri Perdana Menteri itu sendiri. Sikap dingin Nabi Yusuf terhadap perayuan dan tingkah laku Zulaiha membuat Zulaiha bertekad akan berusaha terus sampai maksudnya tercapai. Kesempatan ketika si suami tidak ada di rumah, masuklah Zulaiha ke kamar tidurnya seraya berkata kepada Nabi Yusuf agar mengikutinya. Nabi Yusuf segera mengikutinya dan masuk ke kamar Zulaiha. Sebagaimana ia sering melakukannya bila dimintai pertolongannya melakukan sesuatu di dalam kamar. Sekali-kali tidak terlintas dalam pikirannya bahwa perintah Zulaiha kali itu kepadanya untuk masuk ke kamarnya untuk melakukan sesuatu yang biasa. Nabi Yusuf melihat mata Zulaiha yang melotot dan wajahnya yang memerah. Menjadi takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Nabi Yusuf segera lari menuju pintu yang tertutup. Namun Zulaiha cepat-cepat bangun dari ranjangnya mengejar Nabi Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu. Ditariklah baju bagian belakang Nabi Yusuf oleh Zulaiha sehingga terkoyak. Tepat pada masa mereka berada di belakang pintu, datanglah sang Perdana Menteri. Zulaiha cepat-cepat mendekati suaminya yang masih berdiri tercengang memandang kepada kedua orang kepercayaannya itu. Inilah dia Yusuf, hamba yang engkau puja dan puji itu telah berani secara kurang ajar masuk ke kamarku dan memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Berilah ia ganjaran yang setimpal dengan perbuatan biadabnya.
orang yang tidak mengenal budi baik kami ini harus dipenjarakan dan diberikan siksaan yang pedih." Nabi Yusuf mendengar laporan dan tuduhan palsu Zulekha kepada suaminya. Tidak dapat berbuat apa-apa selain memberi keterangan apa yang terjadi sebenarnya. Berkatalah ia kepada majikannya, "Futhifar, sesungguhnya dialah yang menggodaku, memanggilkan aku ke kamarnya, lalu memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Aku menolak tawarannya itu dan lari menyingkirkannya. Namun ia mengejarku dan menarik bajuku dari belakang sehingga terkoyak." Perdana Menteri akhirnya meminta Nabi Yusuf untuk merahasiakan permasalahan ini. Akan tetapi, tetap saja berita tentang peristiwa itu tercium pula oleh masyarakat, terutama kalangan istri petinggi negara. Suami Zulekha mengetahui dengan pasti bahwa Nabi Yusuf bersih dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Ia pula sadar bahwa istrinya lah yang menjadi permasalahan dalam peristiwa yang sampai mencemarkan nama baik keluarganya. Akan tetapi, ia tidak dapat berbuat selain mengikuti nasihat istrinya yang menganjurkan agar Yusuf dipenjarakan. Karena dengan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara, nama baiknya akan pulih kembali dan desas-desus serta kasak-kusuk masyarakat tentang rumah tangganya akan berakhir. Demikianlah maka perintah dikeluarkan oleh majikannya dan masuklah Yusuf ke dalam penjara. Pada suatu hari, berkumpullah di istana Raja Mesir para pembesar, penasihat dan para arif bijaksana yang sengaja diundang oleh raja untuk memberi tafsir mimpi yang telah memusingkan hatinya. Ia bermimpi seakan-akan melihat 7 ekor sapi betina lain yang kurus-kurus. Di samping itu ia melihat pula dalam mimpinya 7 butir gandum hijau, di samping 7 butir yang lain kering. Tidak seorang dari pembesar-pembesar yang didatangkan itu yang dapat memberi tafsiran takbir bagi mimpi raja. Bahkan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai mimpi kosong yang tiada berhenti dan menganjurkan kepada raja melupakan saja mimpi itu dan menghilangkannya dari pikirannya. Pelayan raja yang menjadi teman Yusuf dalam penjara teringat oleh pesan Nabi Yusuf kepadanya sewaktu ia akan dikeluarkan dari penjara. Kemudian ia menceritakan kepada raja tentang tafsir mimpi diberikan oleh Nabi Yusuf bagi mimpinya adalah tepat. Dengan izin raja, pergilah pelayan mengunjungi Nabi Yusuf dalam penjara. Ia menyampaikan kepada Nabi Yusuf kisah mimpinya raja yang tidak seorang pun dapat memberikan takbir yang memuaskan dan melegakan hati raja. Ia mengatakan kepada Nabi Yusuf bahwa jika raja dapat dipuaskan dengan takbir mimpinya, mungkin sekali ia akan dikeluarkan dari penjara. Raja setelah mendengar dari pelayannya apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf tentang mimpinya merasakan bahwa takbir yang didengarkan itu sangat masuk akal dan dapat dipercayai bahwa apa yang telah diramalkan oleh Nabi Yusuf akan menjadi kenyataan. Ia memperoleh kesan bahwa Nabi Yusuf yang telah memberi takbir yang tepat itu adalah seorang yang pandai dan bijaksana dan akan sangat berguna bagi negara jika ia didudukan di istana menjadi penasihat dan pembantu kerajaan. Raja Mesir yang sudah banyak mendengar tentang Nabi Yusuf dan terkesan oleh takbir yang diberikan bagi mimpinya secara terperinci dan menyeluruh makin merasa hormat kepadanya. Mendengar tuntutannya agar diselesaikan lebih dahulu soal tuduhan dan fitnahan yang dilemparkan atas dirinya sebelum ia dikeluarkan dari penjara. Raja menandakan kejujurannya, kesucian hatinya dan kebesaran jiwanya bahwa ia tidak ingin dibebaskan atas dasar pengampunan, tetapi ingin dibebaskan karena ia bersih dan tidak bersalah serta tidak berdosa. Kemudian raja menawarkan agar ia tinggal di istana mewakili raja, menyelenggarakan pemerintahan serta pengurusan negara, serta memimpin rakyat Mesir yang diramalkan akan menghadapi masa-masa sukar dan sulit. Nabi Yusuf tidak menolak tawaran Raja Mesir itu. Ia menerimanya asal saja kepadanya diberi kekuasaan penuh dalam bidang keuangan dan bidang pengendalian bahan makanan.
Karena menurut pertimbangan Nabi Yusuf, keduanya bidang yang berkaitan antara satu sama lain itu merupakan kunci dari kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Berkat pengurusan yang bijaksana dari Nabi Yusuf, maka setelah masa hijau dan subur berlalu dan masa kemarau kering tiba, rakyat Mesir tidak sampai mengalami krisis makanan atau derita kelaparan. Persediaan bahan makanan yang dihimpun di waktu masa hijau dan subur dapat mencukupi keperluan rakyat selama masa kering. Bahkan masa dapat menolong masyarakat Mesir yang sudah kekurangan bahan makanan dan menghadapi bahaya kelaparan. Dalam rombongan masyarakat yang mengantri makanan, terdapat beberapa orang yang dikenal oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sebenarnya telah lama ia memperhatikan saudaranya itu. Ia merasa telah tiba saatnya untuk mengenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan dengan demikian akan dapat mengakhiri penderitaan ayahnya yang malang itu. Berkatalah Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya secara mengejek, "Masih ingatkah kamu apa yang telah kamu lakukan terhadap adikmu Yusuf? Tatkala kamu memperturutkan hawa nafsu melemparkannya ke dalam sumur di suatu tempat yang terpencil. Dan masih teringatkah olehmu tatkala seorang darimu memegang Yusuf dengan tangannya yang kuat, menanggalkan pakaiannya dari tubuhnya, lalu dalam keadaan telanjang bulat ditinggalkannya ia seorang diri di dalam sumur yang gelap dan kering itu. Lalu tanpa menghiraukan ratap tangisnya, kamu kembali pulang ke rumah dengan rasa puas seakan-akan kamu telah membuang sebuah benda atau seekor binatang yang tidak patut dikasihani dan dihiraukan nasibnya." Kemudian keluarlah dari mulut mereka secara serentak suara teriakan, "Engkaulah Yusuf!" "Benar," Yusuf menjawab, "akulah Yusuf dan ini adalah adikku setunggal ayah dan ibu, Bunyamin. Allah dengan rahmatnya telah mengakhiri segala penderitaanku dan segala ujian berat yang telah aku alami. Dan dengan rahmatnya pula kami telah dikaruniai nikmat rezeki yang melimpah ruah dan penghidupan yang sejahtera. Demikianlah barang siapa yang bersabar, bertakwa serta bertawakal tidaklah akan luput dari pahala dan ganjarannya." Ketika Nabi Yusuf bertemu ayahnya, ia segera merangkul sang ayah. Mereka mencucurkan air mata suka dan gembira. Seketika semuanya merebahkan diri bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penghormatan bagi Nabi Yusuf alaihissalam.